Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan membahas materi tentang mata kuliah perkembangan kepribadian potensi diri. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Weni. Saya dari kelas C semester 5, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tribhuwana Kalawai. Langsung saja kita akan membahas materi tentang perilaku manusia. Sini pengertian perilaku. Tindak laku perbuatan mempunyai pengertian yang luas sekali, yaitu tidak hanya mencapai kegiatan motoris saja, seperti berbicara, berjalan, berlari, berlompat, dan olahraga, dan lain-lainnya. Akan terjadi juga membahas macam-macam fungsi seperti melihat, mendengar, mengingat, berpikir, potensi pengenalan kembali, penampilan emosi-emosi dalam bentuk tangisi, senyuman, dan lain-lainnya. Berikut ini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Sini saya akan ambil dua pengertian dari para ahli. 1. Psycho-Dijo 1993. Perilaku diartikan sebagai suatu aksi-reaksi organisme terdapat lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yaitu yang disebut rencana, sehingga rencana tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Yang kedua, para ahli Nato-Tormdigio 2003, perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentang yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, dan sebagainya. Dari beberapa pengertian ini dapat disampaikan bahwa yang dimaksud manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik dimati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Yang berikut, kebiasaan psikisi. Dalam diri setiap manusia pasti melakukan beberapa aktivitas psikisi, mau konasi, emosi, maupun cemburu. Aktivitas pasti manusia dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan psikis manusia yaitu pengenalan atau kondisi. Ketika si orang mempunyai rasa ingin tahu tentang sesuatu hal, misalnya mengapa orang dapat tertawa, maka orang itu tersebut akan berpikir dengan menduga tentang jawaban dari mengapa orang dapat tertawa. Lalu orang tersebut akan melakukan sesuatu pengamatan kepada objek pengamatan menggunakan alat inderanya. Setelah itu, orang itu tersebut akan memberikan tanggapan sebagai tanda orang tersebut sudah enggak mengerti. Mengapa orang dapat tertawa? Tanggapan seorang dapat diwujudkan dari fisik maupun psikisi. Misalnya dengan bicara, oh mungkin mengapa akan dapat lain sebaiknya. Perasaan atau emosi atau efekasi. Ketika seorang manusia melihat sesuatu, manusia akan merasakan sesuatu lalu diwujudkan dengan perbuatan pada fisik manusia, misalnya wajahnya. Contohnya ketika seseorang melihat tayangan televisi yang menggambarkan bahwa banyak TKW sebagai pahlawan deviasi negara mendapatkan peninggalnya baik fisik maupun mental. Kemudian kemauan atau kognisi. Gejala kognisi disebut juga kemampuan harus manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, seorang pelajar yang ingin mendapatkan juara 1 dalam kelas. Dasarnya kemauan, maka belajar tersebut akan belajar dengan tekun untuk mendapatkan juara 1 dalam kelas. Gejala cemburu. Gejala cemburu terdiri dari perhatian, kelelahan, sugestis. Ketika kita memusahkan penglihatan, mempunyai pendengaran pada objek, inilah yang disebut perhatian. Semua gejala psikis yang telah diuraikan di atas, selain kaitan dengan tidak dapat dipisahkan atau sesama lain. Berbagai aktivitas fisik manusia mempunyai hubungan selain keterpisahan dapat diartikan disiplin satu sama lain. Yang berikut, bentuk perilaku. Dilihat dari bentuk responder terdapat sistematis, maka perilaku diberikan menjadikan dua, yaitu
perilaku tertentu adalah respon seseorang terdapat sistemis dalam bentuk tersebut atau bentuk. Perilaku terbuka adalah respon dari seseorang terdapat simetrius dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Berikutnya, perilaku anormal. Definisi anormal. Penulisan buku Prots deres Sitrojo A. Wurihindirjia DRS PC. Perilaku anormal seringkali diartikan sebagai perilaku yang berlebih dan tingkah laku akan manusia pada umumnya dalam arti orang berbentuk tidak wajib, misalnya terdapat anggap mental akan terkaitan. Yang harus diterima adalah beberapa perlu anormal diartinya sebagai berikut. 1. Penyimpangan dari norma sosial. 2. Disiplin atau keterbatasan adaptasi. Berikutnya, personal distress atau keterdistrian pribadi. Yang berikut, pendengaran teorisis tentang perilaku abnormal. 1. Pandangan Piccionicki menduga prinsip deterministik psikisi, yakni pandangan bahwa tingkah laku normal atau tidak normal ditentukan oleh hasil dari proses-proses dinamakan dengan konflik-konflik interaksi. Yang berikut, pandangan kognitif. Tingkah laku anormal berdasarkan pikiran-pikiran yang keliru dengan proses-proses pikiran yang kelut. Pandangan kognitif dinyatakan sebagai berikut. Masalah proses kognitif disebutkan oleh masalah dengan perhatian dengan asosiasi individu telah kehilangan perhatian. Selama kehilangan perhatian, mereka dikuasai oleh pikiran-pikiran lain. Kemudian mereka berputar-putar pada pikiran-pikiran baru dengan bukan mengikuti pikiran-pikiran yang semula. Pandangan humanistik ekstremisya. Manusia adalah untuk sadar memiliki sejarah kebebasan tindak laku dengan karya. Pilihan yang bebas untuk muka setiap manusia berfungsi sebagai individu yang unik. Yang berikut, kualifikasi gangguan. Beberapa perilaku dapat dikomplikasikan sebagai berikut. Anomal berdasarkan sifatnya. Perilaku anormal menentukan menjadi 4. 1. Bersifat akut dan sementara yang diberikan oleh peserta yang penuh dengan stres. Berikut, bersifat kondisi dan selama-lamanya. Berikut, disebutkan oleh penyakit atau kerusakan pada sifat syarat. Berikut, mempunyai akibat dari lingkungan sosial yang tidak mempunyai dan atau menggunakan belajar yang ini. Berikut, karakteristik pribadi yang normal. Memiliki perasaan aman, memiliki penilaian diri, mempunyai kontak dengan relasi secara efisien, memiliki dorongan dan nafsu-nafsu jasmani yang sehat, mempunyai pengetahuan diri yang cukup, memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidup, ada interaksi dalam kepribadian. Berikut ini manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik dimensi langsung maupun yang tidak dapat diberikan oleh pihak luar dalam diri setiap manusia. Berbagai aktivitas psikisi, baik kognisi, emosi maupun campuran aktivitas psikisi. Manusia dilakukan untuk mencapai tujuan serta seterusnya yang dilakukan oleh manusia yang diwujudkan melalui gerakan-gerakan perilaku manusia tersebut. Berikutnya, pengembangan diri dari bisa menjadikan sarana untuk orang mendapatkan pekerjaan yang disampaikan sarangan naik jabatan dan berbagai manfaat lainnya bagi kita sebagai individu dengan berkembangan dari kemampuan kita. Jadi bertambahlah dan ini akan memperkayakan pengalaman kita. Berikut pengertian pengembangan diri. Pentingnya untuk melakukan pengembangan diri menurut primer, yakni 1. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman adalah tindakan untuk mencari pengalaman baru, mengatasi kekatakan atau ketidaknyamanan dan memperluaskan batasan diri
Hal ini dapat berarti melakukan hal-hal yang baru akan mengambilkan risiko yang tidak bisa atau mempersiapkan keterampilan baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Yang kedua, lebih percaya diri. Pengembangan diri yang dilakukan oleh setiap hari membawakan dampak positif yang besar akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari kita lakukan. Kita akan menjadikan lebih percaya diri karena merasakan lebih jauh perkembangan diri yang kemarin. Cara mengembangkan potensi diri. Berikut ini secara mengembangkan potensi diri untuk menunjukkan pribadi yang lebih bagus. Coba, yakni 1. Kenalan diri sendiri. Cara mengembangkan potensi diri dibawa dengan memiliki diri sendiri. Mengenai diri tergantung sederhana, tetapi ternyata tidak semudah itu untuk mengasihi diri sendiri. Berikut ketahuan dan hentinya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk bisa membawa dampak yang negatif lebih baik pekerjaan kita. Oleh karena itu, sebelumnya terlambat coba untuk menyadari apa-apa saja yang kebiasaan buruk. Untuk cobalah dilihat pelan-pelan. Misalnya, kebiasaan buruk adalah suka menadu pekerjaan sehingga kita dirasakan kesulitan dan bimbingan, namun yang harus dikerjakan lebih dahulu. Yang berikut, terus belajar. Kebiasaan orang berpikir buat apa belajar. Janganlah sudah ide tentang tidak proses belajar. Itu tidak hanya dibangkit oleh sekolah. Belajar itu adalah bentuk investasi untuk diri sendiri. Mampu seorang dapat bersikap di dunia kerja. Dengan terus belajar kita akan tahu bahwa potensi diri apa yang bisa dilakukan. Ada contoh pengembangan diri, yaitu pengembangan kursus, pengembangan dan komunikasi, menggunakan kemampuan interpretasi. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi pengembangan diri. Berarti tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang mempunyai diri, artinya masing-masing mempunyai kelebihan dari kekurangan. Jadi kita sebagai manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, juga harus saling memberikan motivasi yang baik antara satu sama lain. Tahap pengembangan diri. Setiap orang tentu memiliki pekerjaan dan pengalaman hidup yang berbeda, namun tidak dapat pungkiri dalam perjalanan hidup tersebut tidak ada terlepas dari sejumlah personal atau masalah hidup. Meski begitu, adanya masalah hidup seringkali dapat mengajarkan orang menjadikan pribadi yang lebih baik dan bijak. Pengembangan atau mentoring biasa dilakukan di rumah, sekolah, gereja, masyarakat. Program pengembangan kelompok tertentu persiapan, tidak ada program yang pengembangan yang cocok dengan yang semudah orang itu. Ini saja, sekian dari saya. Shalom.